Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu intelektual muslimah yang dirahmati oleh Allah. Kalau tadi Ibu Faizah juga meminta juga kepada ibu-ibu intelektual muslimah supaya tidak ngantuk ya. Dan ini insya Allah saya akan memaparkan sesuatu yang insya Allah tidak akan membuat mata kita mengantuk. Dan saya akan melanjutkan lagi dari Ibu Dr. Ami dan juga sebelumnya Ibu Dr. Ira dan juga dari Prof. Mas Roro. Okay. Kalau tadi Ibu Faizah sudah menyampaikan terkait bagaimana sih sebenarnya problem ya generasi dan juga perempuan. Kalau saya katakan ini memang membuat hati kita tuh sesak, menyayat hati gitu ya kalau kita mau berbicara terkait dengan problem perempuan dan generasi saat ini, karena kita tahu bahwa kekerasan seksual yang sekarang ini marak terjadi gitu ya, dan sebenarnya ini bukan permasalahan yang hanya ada di Indonesia, tapi sudah menjadi permasalahan yang lama di dunia gitu ya, dan ini tidak akan kunjung selesai gitu ya. Dan ini berdasarkan catatan tahunan dari Komnas Perempuan gitu ya tahun 2023, bahwa kasus untuk pengaduan terkait dengan kekerasan perempuan yaitu dari tahun ke tahun itu meningkat. Kalau tahun 2021 itu sekitar 4.322 kasus, dan di tahun 2022 itu meningkat menjadi 4.371 kasus. Belum lagi nanti ya kasus yang diperinci lagi ya terkait dengan kekerasan seksual. Dan ini memang menjadi permasalahan bersama di dunia, walaupun juga tidak belum menemukan solusi untuk permasalahan ini. Kalau tadi kita berbicara masih terkait dengan perempuan, akibat dari sistem sekularisme ini juga mengakibatkan generasi yang bobrok gitu ya, generasi yang dimana sekarang ini kalau kita lihat ya, kita sering mendengar kalau tadi disampaikan oleh Ibu Dr. Ami, bagaimana sekarang ini generasi yang harusnya menjadi generasi tangguh kok malah menjadi generasi yang bobrok, generasi yang sukanya tawuran, kemudian perkelahian antar remaja, kemudian geng motor ya, kemudian banyak yang generasi yang suka membuli gitu ya. Ini juga menambah deretan banyak kasus yang sekarang ini terjadi pada generasi saat ini gitu ya. Seperti yang disampaikan oleh UNICEF ya, bahwa kerusakan moral di Indonesia ini semakin tahun itu semakin meningkat gitu ya. Dan ini didominasi oleh tadi ya, oleh generasi muda yang salah satunya adalah karena akibat dari tadi ya, misalnya yang mereka lakukan adalah kekerasan antar remaja, kemudian tawuran, geng motor dan lain-lain. Inilah kalau tadi kita melihat bagaimana bobroknya generasi ini, sangat-sangat kalau tadi disampaikan oleh Ibu Dr. Ami bahwa kita harusnya melahirkan generasi yang tangguh, generasi yang bisa melahirkan peradaban, tapi ternyata sangat jauh sekali gitu ya. Dan inilah yang kemudian mengakibatkan semakin peradaban kita saat ini itu semakin mundur ke belakang, dan juga generasi ini semakin generasi yang tidak bisa diharapkan untuk menghasilkan sebuah peradaban. Nah, kemudian kalau kita kembali lagi kepada bagaimana problem yang dihadapi oleh perempuan saat ini, nah dalam sistem sekularisme inilah yang kemudian mengakibatkan perempuan itu kehilangan akan hak-haknya. Yang pertama adalah kehilangan akan hak ekonomi. Padahal di dalam Islam sejak wanita itu lahir sampai juga kemudian wafat, Islam itu sudah jelas ya mengatur terkait dengan kenafkahan untuk perempuan, sehingga perempuan itu tidak diwajibkan untuk mencari ya nafkah atau kemudian tadi ya bekerja sehingga menghidupi dirinya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kehilangan akan kemuliaannya, kemuliaan sebagai perempuan. Nah, dalam sistem sekularisme ini memang menjadikan perempuan itu kehilangan akan kemuliaannya sebagai perempuan. Seharusnya perempuan itu mendapat posisi yang hormat, posisi yang mulia di dalam Islam. Tapi sekarang ini tidak gitu ya. Dan sekarang ini perempuan itu dituntut untuk lebih berkarya di luar, dituntut untuk lebih berkarya di ruang publik, sehingga akhirnya peran yang tadi kemuliaan itu hilang. Dan yang sangat penting lagi adalah hilangnya ya kemuliaan perempuan untuk menjadi robatul bait, yaitu pengatur
rumah tangga. Ini hilang gitu ya. Perempuan disibukkan dengan aktivitas yang bisa untuk dinilai lebih dari sisi materi gitu ya. Sehingga sekarang ini perempuan dihadapkan pada dua muara. Di satu sisi ia harus mengurus rumah tangga dengan segala macam kebutuhan dan juga harus memenuhi segala keperluan yang ada di rumah tangga. Di satu sisi juga dia harus berjibaku gitu ya di tempat kerja, di mana dengan penuh berbagai macam tuntutan pekerjaan. Inilah yang sekarang ini terjadi yang mengakibatkan perempuan itu kehilangan akan hak-haknya dan semuanya itu hilang dalam sistem sekularisme sekarang ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat apakah dalam sistem sekarang ini ada menyelesaikan kasus untuk kekerasan terhadap perempuan ataupun untuk mengatasi problem perempuan dan generasi, ada ya. Sebenarnya kalau dalam sistem saat ini ada undang-undang TPKS gitu ya. Tapi ternyata ya dihadapkan ya memang dari undang-undang tersebut bisa terselesaikan gitu ya permasalahan terhadap kekerasan perempuan dan juga terhadap perlindungan terhadap anak gitu ya. Tapi ternyata undang-undang itu tidak mampu gitu ya. Bahkan ada ya di salah satu kampus gitu ya juga mendapatkan sebagai predikat ya ada satgas ya untuk penanggulangan kekerasan terhadap perempuan. Tapi ternyata juga permasalahan itu tetap saja terjadi gitu ya. Bahkan kekerasan terhadap perempuan dan juga rasa tidak nyaman itu sampai kepada ranah private kita, yaitu di rumah dan juga lingkungan sekolah ya. Nah, ini sangat menyesakan hati gitu ya, apa yang dihadapi oleh sekarang ini oleh perempuan dan juga generasi. Dan kalau kita kembali lagi kepada seharusnya hal ini tidak terjadi. Kalau kita lihat dalam masa kejayaan Islam, dalam kekhilafan Islam, Amirul Mukminin pernah mengatakan ya bahwa pada masa jahiliyah wanita itu tidak ada harganya gitu ya. Tapi ketika akhirnya Islam itu datang, perempuan itu sangat mempunyai posisi yang sederajat dengan laki-laki gitu ya. Di mana di dalam kekhilafan Islam yang khalifah kemudian menerapkan aturan yang berdasarkan kepada aturan dari Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian memuliakan wanita. Wanita mempunyai posisi yang sangat hormat karena dari wanita inilah, dari perempuan inilah yang nanti akan lahir generasi-generasi cemerlang. Nah, sehingga ini memang perlu aturan yang memang berasal dari yang menciptakan kita manusia, yaitu Allah gitu ya. Nah, dan oleh karena itu kalau tadi juga sudah disebutkan oleh Ibu Dr. Ami ya, bagaimana Islam itu bisa lahir ya ilmuwan-ilmuwan intelektual yang kemudian berkontribusi pada peradaban dunia saat ini, dan itu dilahirkan dari rahimnya perempuan. Perempuan bisa mencetak generasi yang cemerlang. Ini sangat tergantung dengan sistem yang ada di atasnya. Tidak bisa kalau sistem sekarang ini tadi ya, kalau kita lihat bagaimana bobroknya generasi saat ini gitu ya, yang kemudian bisa melahirkan peradaban misalnya agung, tidak mungkin gitu ya. Oleh karena itu kalau kita lihat bahwa ya pada masa kejayaan Islam, kekhilafan Islam gitu ya, perempuan-perempuan ini yang kemudian bisa menjadi seorang intelektual gitu ya. Seperti tadi kalau dikatakan ada ilmuwan-ilmuwan seperti Ibnu Sina, ya Al-Jabar ya, kemudian ini juga mereka ya ada yang kemudian mendapatkan ijazah dari para wanita atau perempuan ya, seperti ini ya dalam Ibnu Hajar itu mendapatkan belajar dari 53 wanita. As-Sakawi itu memiliki ijazah dari 68 wanita. Nah, sehingga wanita pada masa kekhilafan Islam itu tidak disibukkan dengan harus ke ranah publik, kerja banting tulang gitu ya. Dan ini sangat disukai oleh dunia kerja karena wanita itu atau perempuan itu dia givennya itu teliti, tekun. Wah, kalau di perusahaan-perusahaan itu senang banget kalau menerima karyawan dari perempuan, karena pasti kerjanya teliti. Dan inilah yang kemudian kalau kita lihat, maka kita harus kembali nih kepada sistem kekhilafan Islam, karena yang akan bisa mencetak kaum perempuan yang nanti akan melahirkan generasi-generasi yang cemerlang. Yang disinilah yang hak kemuliaan itulah yang saat ini itu tidak ada di dalam sistem sekularisme, kapitalisme, demokrasi saat ini, nggak ada gitu ya. Oleh karena itu ibu-ibu intelektual muslimah yang dirahmati oleh Allah, nih sudah saatnya nih kita memang harus benar-benar nih belajar ngaji gitu. Kalau tadi dikatakan oleh
Prof. Mas Roro gitu ya, ngaji terkait dengan Islam sehingga kita tahu bagaimana sih untuk mencetak generasi yang cemerlang ini, seperti itu. Dan selain itu di dalam kekhilafan Islam, perpaduan sistem sosial dan ekonomi ini akhirnya menjadikan perempuan itu terjauh dari beban ekonomi yang harus dia mencari gitu ya, dan juga apa, terbebas dari eksploitasi ekonomi yang saat ini kalau kita lihat di dunia pendidikan itu perempuan sangat dieksploitasi sekali. Terakhir Bu Faiza, saya punya pantun nih untuk ibu-ibu intelektual. Kalimantan ada pantunnya ya? Ya, nggak lengkap Bu Faiza kalau nggak ada pantun ya. Tomat buah labu siam, enak dimakan sambal terasi. Amat susah nasib perempuan untuk melahirkan sebuah generasi di alam demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.